kabarnya untuk teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian harus selalu memampukan diri untuk terus jaga kesehatan kalian. Dan tidak lupa juga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan saat keluar rumah. Jika ingin pergi keluar rumah, cukup seperlunya saja jika memang ada yang menurut kalian sangat penting. Dan jangan lupa memakai masker untuk terus selalu ingat cuci tangan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita fokuskan hati dan pikiran kita selama beribadah dan kita nyanyikan pujian dengan judul Ajarku Berdiam. Bisa
Ibadah pemuda pada hari ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Kita fokuskan hati dan pikiran kita melalui doa ucap syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena kebesaran dan keagungan yang kau miliki Tuhan. Engkaulah pemilik segala sesuatu yang ada di dalam dan di dunia ini, dan Engkau yang berhak atas kehidupan kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah dan kami tinggikan. Hari ini kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau anugerahkan ke dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh menjadi anggota keluarga kerajaan di surga. Kami juga bersyukur Tuhan atas panggilan pelayanan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mempercayakan pelayanan ini, dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk menumbuhkan iman dan keyakinan kami akan pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum membaca sebagian dari firman Tuhan, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengar doaku. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11 dengan perikop hal pengabulan doa. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sebentar lagi kami akan baca sebagian dari firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu di tempat kami Tuhan. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap saat dan setiap harinya dalam kehidupan kami, dan biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Perjanjian Baru, Matius
pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, dan perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam teman-teman pemuda sekalian yang ada di Tamiang Layang dan dimanapun berada. Renungan untuk kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kesempatan kehidupan kepada kami sampai hari ini. Terlebih-lebih kepada kami anak-anak muda Kristen, walaupun kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kami percaya kasih karunia berkat Allah yang luar biasa itu senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Hari ini kami kembali mendapat kesempatan ikut dalam persekutuan ibadah seksi pelayanan pemuda Jemaat Tamiang Layang. Dan biarlah melewati ibadah bersama ini, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mensyukuri akan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih kami boleh senantiasa dikuatkan dalam iman dan percaya kami, dalam kami mencapai masa depan kami, dalam kami menghadapi berbagai tantangan. Terlebih dengan kuasa firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dalam iman dan percaya kami. Dan hamba-Mu yang akan membawa renungan hari ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan, dan seluruh pemuda dimanapun berada juga diberkati oleh Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagaimana yang sudah dibacakan, saya baca ulang dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Dari Matius pasal 7, ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Amin. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang wanita atau perempuan yang sedang mengajar keponakannya dalam sebuah pelajaran. Dia biasanya menyimak apa yang diajarkan oleh bibinya dengan begitu antusias dan penuh semangat dan sangat fokus, tapi kali ini dia tidak begitu berkonsentrasi. Ternyata teman-teman pemuda, penyebabnya adalah salah satu kelereng mainannya hilang. Dan tentu mainan kelerengnya ini juga sangat begitu berarti baginya, sehingga ketika dia belajar saat itu, konsentrasinya tidak begitu fokus, tidak begitu serius. Tiba-tiba dia berkata kepada bibinya, "Bolehkah aku berlutut dan meminta Allah menemukan kelerengku? Bolehkah aku berdoa?" katanya dengan bibinya. Dan ketika bibinya mengizinkannya untuk berdoa, anak itu pun berlutut di sebuah kursi, menutup matanya dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah selesai berdoa, ia berdiri dan melanjutkan pelajaran bersama bibinya.
Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, keesokan harinya bibinya sangat ketakutan. Kenapa dia takut? Dia takut doa keponakannya itu tidak terjawab, sehingga akan mungkin melemahkan imannya, sehingga kelereng itu tidak ditemukan. Dan tentunya dia khawatir, dan dia bertanya kepada keponakannya, apakah engkau sudah menemukan kelerengmu? Belum, bibi, jawabnya. Dan dia lanjut dengan perkataannya, tetapi Allah telah membuatku tidak menginginkan lagi kelereng itu. Artinya anak ini ingin menyampaikan kepada bibinya bagaimana iman, bagaimana Allah telah membuatnya begitu senang, bagaimana Allah telah membuatnya tidak memikirkan lagi kelereng itu, meskipun dia tidak menemukan kelereng itu. Dan dia mengatakan bahwa Allah telah mengingat kelereng itu lagi. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah indahnya iman yang dimiliki oleh anak kecil ini. Allah memang tidak selalu menjawab doa kita menurut kehendak kita, tetapi jika kita tulus berdoa, Dia akan mengambil keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan kehendaknya dan membuat kita tidak menginginkan yang kita inginkan itu kembali. Artinya Tuhan menjawab setiap doa kita dengan cara-cara yang luar biasa. Demikian juga melewati nas kita pada hari ini dengan judul perikop hal pengabulan doa, dengan tegas dikatakan dalam firman Tuhan ini, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Melewati apa yang dikatakan dalam pernyataan nas ini secara pasti bahwa setiap harapan, setiap doa, setiap permintaan, setiap keinginan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan penting kepada kita rekan-rekan pemuda dan teman-teman pemuda sekalian, secara khusus yang ada di wilayah Jemaat Kami yang Layang, di wilayah resort Kami yang Layang, dan dimanapun berada. Yang pertama yang mau kita renungkan bersama-sama melewati nas kita hari ini adalah berdoa merupakan hal yang sangat penting dan utama dalam hidup kita. Saya kira semua teman-teman pemuda pasti bisa berdoa, paling tidak doa makan, doa pagi bangun tidur, bahkan doa-doa lainnya. Oleh karena itu ingin dikatakan kepada kita melewati nas kepada kita pada hari ini, doa merupakan hal yang sangat penting, yang sangat utama dalam kehidupan kita. Doa merupakan napas hidup juga dikatakan. Doa merupakan sebuah bagian yang selalu ada dan kita rasakan di sepanjang hidup kita. Ini yang pertama yang harus kita sadari, yang harus kita pahami melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang kedua, apakah semua doa kita harus dijawab oleh Tuhan seketika itu dan menurut kehendak kita? Tidak selalu. Setiap doa kita dijawab seketika, dijawab saat itu juga. Tidak selalu apa yang kita inginkan diwujudkan oleh Tuhan, tetapi banyak hal juga yang bisa terjadi di luar pemikiran kita. Salah satu cerita ini tadi, anak itu memang tidak menemukan kelerengnya yang hilang. Tetapi setelah dia berdoa, dia memahami bahwa Tuhan sudah bisa mengubah apa yang dia pikirkan. Dan dia tidak memikirkan, dia tidak menginginkan kelereng itu lagi. Dan begitu juga di tengah-tengah hidup kita. Bisa saja apa yang kita inginkan tidak Tuhan kabulkan, karena itu bisa saja membahayakan hidup kita. Tapi bisa juga apa yang kita inginkan itu terjadi pada saat-saat yang tidak kita sadari. Dan begitulah keajaiban anugerah doa yang begitu luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh akal, oleh hati kita, dan dia bisa terjadi kapan saja menurut kehendak Tuhan. Dan itu juga yang dikatakan melewati firman Tuhan kepada kita hari ini, bahwa Tuhan mengingatkan, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Dan secara pasti dalam iman kita, setiap harapan dan keinginan kita akan diwujudkan dan diberikan oleh Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Yang berikutnya yang harus kita renungkan bersama-sama melewati firman Tuhan ini, doa bukanlah sarana kita untuk mengendalikan tangan dan kuasa Allah. Doa juga bukanlah sebuah hal yang kita ingin mengatakan ini saja yang kita inginkan dan Tuhan harus melakukannya. Tetapi sebaliknya, doa adalah kesempatan untuk menyelaraskan langkah dan keinginan kita agar seiring dengan apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Kita seharusnya berdoa dengan meneladani Yesus Kristus yang berdoa di Taman Getsemani, penuh kerelaan untuk merendahkan diri dan berserah
Dalam Matius 26 ayat 39b dikatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kita berdoa, kita berharap akan anugerah dan kasih Tuhan. Kita ingin semua doa-doa kita terjawab oleh Tuhan secara ajaib. Tetapi lebih daripada itu, kita juga ingin menyelaraskan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan kita menyerahkan semua yang terjadi itu menurut kehendak dan rencana Allah di sepanjang hidup kita. Teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memahami dan belajar melewati firman Tuhan hari ini hal pengabulan doa? Secara pasti doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan dalam iman dan percaya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tetapi yang perlu kita ingat dan renungkan bersama-sama teman-teman pemuda, semuanya tidak terlepas dari rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita membiarkan seluruh proses apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita di atas rencana dan kehendak Tuhan. Dan kita percaya apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah menjadi yang terbaik, menjadi yang penting, menjadikannya bisa memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita selaku orang-orang muda Kristen. Teruslah berharap, teruslah berdoa, teruslah yakin akan kasih karunia dan berkat Allah yang luar biasa akan terjadi secara ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam apapun yang kita rencanakan, sebab firman Tuhan sekali lagi ingin mengatakan kepada kita, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati teman-teman pemuda sekalian di Tamiang Layang dan dimanapun berada. Dan biarlah melewati renungan firman Tuhan untuk kita hari ini ingin mengajarkan kita bersama bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus menyerahkan setiap doa kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena semua doa dan harapan kita, semua keinginan kita tidak terlepas dari rancangan dan kehendak Tuhan yang menjadikannya di tengah-tengah hidup kita tiap-tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan kiranya teman-teman pemuda sekalian diberkati oleh Tuhan dalam seluruh tugas dan jawab pekerjaan dan cita-cita dan harapan ke depan. Amin. Rekan-rekan pemuda sekalian, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama hari ini, yang mengajar dan mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus berdoa, tentang bagaimana kami harus memahami bagaimana Tuhan menjawab setiap doa-doa kami dalam kehidupan kami tiap-tiap pribadi. Mampukan kami untuk senantiasa boleh mengerti Tuhan akan rencana dan kehendak Tuhan yang begitu luar biasa di tengah-tengah hidup kami, dan terlebih bagi kami selaku pemuda-pemuda Kristen. Hari ini kami ingin menaikkan doa syafaat kami untuk seluruh kami anggota-anggota pemuda yang ada di jemaat Tamiang Layang dan dimanapun berada. Engkau memberkati kami dalam seluruh harapan masa depan, baik yang masih di bangku pendidikan, baik yang sudah bekerja, bagi yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi pemuda-pemuda Kristen, ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka dalam iman yang teguh. Engkau memampukan mereka juga untuk boleh melewati masa-masa muda ini dengan sebaik-baiknya, dengan pertolongan Tuhan. Sehingga masa-masa muda ini boleh diisi dengan baik, boleh diisi dengan hal-hal yang positif, dengan persekutuan, dengan kebersamaan, bahkan melewati berbagai tanggung jawab pelayanan seperti yang dilakukan pada hari ini. Kami juga mendoakan dalam perjuangan studi
yang dilakukan oleh rekan-rekan pemuda kami. Biarlah Tuhan menyertai, memampukan mereka, walaupun pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan studi, kegiatan belajar, kegiatan kuliah lebih banyak dilakukan dari rumah secara daring. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kemampuan kepada mereka untuk boleh mengikuti seluruh proses itu. Bahkan memberikan akal budi dan hikmat untuk memanfaatkan teknologi yang ada untuk pengembangan pengetahuan, kecerdasan, dan kepintaran anak-anak muda kami. Demikian pun kami juga mendoakan bagi teman-teman pemuda kami yang sudah bekerja, kiranya Tuhan juga memberkati hidup mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka senantiasa tercukupkan, bahkan mampu bersyukur atas setiap anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang hidup mereka. Kami juga mendoakan Tuhan kepada setiap keluarga, setiap orang tua dari pemuda-pemuda kami. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, bahkan mampu menjadikan mereka sebagai orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang memberikan keteladanan bagi anak-anak muda kami, sehingga dengan hikmat, akal budi dan pengertian dari Tuhan, mereka mampu menjadi orang tua yang baik, yang mengasihi, yang memenuhi apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anak, terlebih kepada anak-anak muda terkasih kami. Kami juga mendoakan secara khusus kepada seluruh pelayanan yang dilakukan oleh seksi pelayanan pemuda jemaat kami yang lain. Walaupun sampai saat ini kami masih belum bisa beribadah secara langsung tatap muka, baik di gereja ataupun di rumah ke rumah, tapi kami tetap bisa melaksanakan ibadah online seperti yang kami lakukan pada hari ini. Engkau memberkati seluruh pemuda kami, Engkau memberkati seluruh pengurus STT yang begitu setia, yang begitu bersemangat untuk tetap melaksanakan persekutuan melewati ibadah online seperti hari ini. Hari sebelumnya dan di hari-hari selanjutnya akan terus dilakukan. Kami juga menyerahkan para pekerja-pekerja gereja yang turut ambil bagian bersama-sama pemuda dalam seluruh tugas tanggung jawab dan pelayanan. Baik mereka sebagai pendeta, sebagai penetua dan diakon, yang turut serta memberikan semangat motivasi, bahkan turut serta ambil bagian dalam seluruh pelayanan yang dilakukan oleh seksi pelayanan pemuda. Berkati kami semua, agar kami mampu bersama-sama mendampingi, memberi semangat dan kekuatan kepada pemuda-pemuda kami, sehingga mereka pun senantiasa bisa ambil bagian dalam seluruh tugas dan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami, bahkan terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya menyertai seluruh tugas tanggung jawab kami semua, dan secara khusus seksi pelayanan pemuda jemaat kami yang lain, dengan segala program pelayanan yang dilakukan di masa-masa pandemi, dengan segala kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu boleh menumbuh kembangkan iman dan percaya kami, kesetiaan kami, ketaatan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Tuhan, inilah syafaat kami bersama-sama pada hari ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa mengajar kami untuk bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan doa Yabes. Daerahku
menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih kepada rekan-rekan pemuda yang sudah ikut serta ibadah dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ikuti terus ibadah pemuda tiap minggunya dimanapun kita semua berada. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Gunedi dan teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Kiranya pelayanan kita pada hari ini dapat membawa berkat pada kita semua. Kiranya juga kita selalu diberikan kesehatan dalam naungan Tuhan. Jangan lupa juga ya, ikuti terus channel YouTube GKI Tamiang Layang, kasih like terus, subscribe dan share ya. Tuhan Yesus memberkati.